Wanita tua itu sedang mengintip anak laki-laki itu. Tiba-tiba sebungkus coklat jatuh dari langit. Tapi dia tidak melaporkannya ke polisi. Sebaliknya, dia langsung menuju sarang pengedar narkoba. Dia mengembalikan barang itu kepada mereka. Tapi syaratnya dia harus ikut bantu mereka menjual. Bos tertawa begitu mendengarnya. Tolong suruh dia pulang secepatnya untuk tidur. Namun Paulette tidak menyerah. Terus gunakan kefasihannya. Analisis untuk para Taipan. Dengar, pertama-tama, menggunakanku lebih aman. Siapa yang akan mencurigai seorang wanita tua? Ditambah lagi, menggunakanku juga lebih murah. Tolong bagikan beberapa mawar denganku. Bosnya terdengar masuk akal. Jadi bos memotong sepotong kecil untuk dia coba terlebih dahulu. Dan itulah cara Paulette menciptakan kekayaannya di akhir hidupnya. Dan dari sinilah sepotong kecil coklat dimulai. Kembali ke rumah. Dia membagi coklat menjadi porsi 5 gram. Dikemas seperti permen. Setelah selesai, dia teringat suatu masalah. Sial, lupa menanyakan harganya. Berapa harga jualnya? Tapi oke. Dia langsung pergi ke kantor polisi. Menemukan menantu laki-laki saya bekerja sebagai petugas polisi di sini. Tanyakan padanya berapa harga 1 kilo coklat. Menantu laki-laki itu melihat Paulette sangat terkejut dan bahagia. Karena Paulette selalu membenci orang kulit hitam. Sejak putriku menikah, dia tidak pernah memperhatikan menantu berkulit hitam ini. Jadi ketika dia melihat ibu mertuanya datang menemuinya secara pribadi, menantu laki-laki hanya tahu bagaimana bersenang-senang tanpa banyak berpikir. Tanpa banyak bicara, dia mulai mengajar Paulette. Ini biasanya dijual per gram. Beda tipe, beda harga. Seperti yang ini, terlihat seperti coklat. Hampir 40 gram. Ketahui situasi pasar. Paulette dengan gembira meninggalkan kantor polisi. Namun masalahnya muncul lagi. Kemana harus pergi untuk mencari pelanggan? Jadi dia pergi mencari preman kecil itu lagi. Anggaplah Anda ingin membeli sesuatu. Cari tahu tempat berbelanja. Terakhir, dia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Tapi ketika dia sampai di sana, dia mengetahuinya. Semua orang mencari seseorang yang mereka kenal untuk membeli sesuatu. Tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Karena tidak ada pilihan lain, Paulette hanya bisa ikut perang harga. Dijual dengan diskon 10%. Akhirnya ada seorang pria gendut yang mau membelinya. Tidak hanya itu. Pria gendut itu juga memperkenalkannya kepada banyak pelanggan. Orang-orang melihatnya sebagai orang tua. Seharusnya lebih bisa dipercaya daripada preman jalanan. Selain itu, harganya rendah. Sangat cepat. Barang Paulette sudah habis terjual. Bahkan bosnya pun terkejut. Wanita tua itu luar biasa. Tanpa diduga, dia adalah seorang sales jenius. Jadi dia marah dan memberinya bagian keuntungannya. Setelah itu, dia pun langsung mengeluarkan barang seberat 2 pon. Berikan padanya untuk dijual. Lihatlah uang di tangan. Paulette sama bahagianya dengan seorang anak kecil. Namun begitu dia meninggalkan rumah, dia mendapat masalah. Seekor anjing peliharaan mencium bau coklat di tasnya. Anjing peliharaan mengejarnya sepanjang jalan. Seekor anjing peliharaan yang ganas mengejar seorang wanita tua. Jelas sekali tasnya berisi barang terlarang. Paulette ingin menghindari anjing peliharaannya. Segera berbalik dan menendangnya sekali. Akibatnya, anjing peliharaan itu melompat dan mendorong Paulette hingga terjatuh. Untungnya, menantu polisi Paulette muncul tepat waktu. Bantu dia melarikan diri dari bahaya. Selanjutnya, menantu laki-lakinya membawanya pulang. Saya masih ingin membantunya membawa tasnya. Menantu laki-laki mengambilnya. Tas ini lumayan berat ya. Apa isinya? Obat. Cerita ini sangat lucu. Kenapa kamu tidak menyadari kalau aku sangat lucu sebelumnya? Tanpa diduga, Paulette menggunakan trik ini. Sebaliknya, menghindari kecurigaan sang menantu. Setelah sampai di rumah dengan lancar,
dia menutup pintu dan menyuruh para tamu pergi. Selanjutnya, dia mulai bekerja. Pertama, taruh pisau di atas api agar panas. Kemudian, bagi coklat menjadi potongan kecil seberat 5 gram. Kemudian, ambil tas Anda dan pergilah ke pasar pagi dengan percaya diri. Bertemu orang adalah pemasaran. Tuan Afghanistan, kemarilah, ada narkoba. Apakah ini produk yang bagus? Benar. Baiklah. Berpengalaman sejak pertama kali. Kali ini, pekerjaannya jelas jauh lebih mahir. Berkat kecerdasannya yang fleksibel dan keunggulan harga, barang-barangnya dengan cepat terjual setengahnya. Hasilnya, dia pun mendapatkan basis penggemar setia. Namun pada akhirnya, dia menjual barang ilegal. Paulette tidak bisa diyakinkan. Pergi ke gereja dan cari pendeta untuk meminta maaf. Pendeta itu mendengarkan dengan tidak percaya. Hanya ingin menasihatinya agar segera menyerah dan kembali ke jalan yang benar. Masukkan sejumlah uang. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menambahkan beberapa bahan lain ke baris yang tersisa. Setelah itu, Paulette keluar dari gereja. Namun di luar dugaan, ia dihadang oleh sekelompok gangster. Berasal dari saat Paulette mulai menjual coklat. Sumber pendapatan para gangster ini telah terputus. Semua pelanggan lama mereka dicuri oleh Paulette. Maka para gangster itu segera mengajari Paulette cara hidup. Bukan sekedar menghajarnya setengah mati, tapi dia juga merampok uangnya. Bagaimana menjelaskannya kepada bos? Dia tidak punya pilihan selain menambahkan beberapa bahan lain ke sisa barang. Untuk menambah berat badan. Saat meneliti, putri saya mengetuk pintu. Katanya aku harus melakukan perjalanan bisnis. Minta dia untuk membantu merawat putranya. Siapa sangka bocah ini sangat nakal. Memanfaatkan Paulette yang tidak memperhatikan, dia diam-diam melarikan diri ke dapur. Tempatkan bumbu dalam mangkuk. Terakhir, tambahkan sepotong coklat. Paulette menganut prinsip zero waste. Membuat kue dari campuran ini. Untungnya, sahabatku datang berkunjung. Dia membawakan kue untuk menghibur mereka. Para suster mencoba sedikit. Kue ini memiliki rasa yang sangat unik. Sepertinya ada beberapa bahan yang ditambahkan. Alhasil, setelah makan, orang menjadi sangat bersemangat. Seseorang mengangkat telepon dan berkencan dengan seorang lelaki tua. Orang lain menderita pikun. Mereka semua mulai menceritakan kisah-kisah yang tidak pantas. Paulette tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya ampun, ini peluang bisnis baru. Jadi Paulette menghabiskan malam itu membuat roti dari sisa coklat. Buat menjadi roti. Keesokan harinya, bawalah ke jalan untuk dijual. Para preman melihat roti itu dan mengira dia telah mengubah profesinya. Jadi mereka tidak mengganggunya lagi. Dan pelanggan lama itu memakan rotinya. Semua orang memujinya tanpa henti. Prestasi Paulette meningkat pesat. Penjualannya dalam satu hari sama dengan penjualan orang lain dalam sebulan. Bahkan bosnya pun kaget. Paulette memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan permintaan. Minta untuk menaikkan tingkat komisinya dari 1% menjadi 3%. Jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Sang Taipan hanya bisa setuju. Siapa bilang dia penjual nomor 1? Selanjutnya, bisnis Paulette berkembang. Anda bahkan tidak perlu keluar rumah lagi untuk berjualan. Karena pelanggan akan datang ke rumah Anda sendiri. Dan ada juga kebutuhan untuk memesan terlebih dahulu dan mengantri. Hanya bisa membeli roti. Sang Taipan membesarkannya seperti dewa keberuntungan. Juga secara khusus mengirim penjaga untuk mengantarkan barang kepadanya. Lambat laun, jumlah pelanggan semakin bertambah. Paulette tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Jadi dia memutuskan untuk mengembangkan tim baru. Dia pergi ke preman yang menindasnya sebelumnya. Ajak mereka makan kue. Dan tawarkan mereka uang. Paulette bertanggung jawab membuat kue. Mereka bertanggung jawab untuk menemukan pelanggan. Mungkin memberi mereka komisi 15%. Para preman mendengar hal yang bagus. Segera menerima Paulette sebagai kakak perempuan. Selanjutnya,
Paulette pun menemukan sahabatnya. Biarkan mereka membantu membuat kuenya. Jadi, hasil kue meningkat berkali-kali lipat. Tidak lama kemudian, Paulette memonopoli pasar sepenuhnya. Pasar coklat. Semua pengedar narkoba adalah kaki tangannya. Namun pohon besar menghasilkan buah yang banyak. Suatu hari, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba mengetuk pintu. Katakanlah bos mereka ingin bertemu Paulette. Wanita berusia 70 tahun itu tiba-tiba menjadi kaya raya berkat berjualan kue. Keuntungan 1 paket per bulan. Karena ini bukan kue biasa. Di dalamnya ada coklat yang membuat ketagihan. Penjualan luar biasa, Paulette. Dengan sangat cepat hal itu membuat gelisah Raja Narkoba sebenarnya di baliknya. Dia sangat mengagumi kemampuan Paulette. Memutuskan untuk membiarkan dia mengambil tempat Raja Obat Bius. Setelah selesai berbicara, dia mengusir bosnya keluar dari mobil. Bosnya berkata dia ingin melakukan bisnis yang lebih besar. Harus mengembangkan pelanggan baru. Bagaimana cara mengembangkannya? Perkembangan menuju sekolah. Anak-anak paling suka makan kue. Kecanduan harus dimulai sejak kecil. Setelah mendengar ini, Paulette menjadi bingung. Padahal dia sangat menyukai uang. Tapi itu juga ada batasnya. Menjual kue kepada anak-anak. Bukankah ini gila? Jadi dia menolak bosnya. Dan memutuskan untuk mencuci tangannya dari pedang. Keesokan harinya, dia membeli mobil mewah. Dia pergi berlibur ke pantai bersama cucu dan sahabatnya. Mereka bersenang-senang setiap hari. Bukan sekedar tinggal di apartemen presiden yang pernah diimpikannya. Pergilah berjudi juga untuk memuaskan diri sendiri. Awalnya saya pikir saya bisa hidup damai sampai akhir hayat. Tak disangka saat pulang ke rumah, menemukan rumah bobrok. Selanjutnya, bos muncul. Dia mengancam Paulette dengan pistol. Katakanlah mereka menculik cucu Paulette. Jika Paulette tidak bekerja sama dengan Taipan itu, mereka akan membunuhnya. Sekarang, menantu polisi Paulette datang mengunjunginya. Para pengedar narkoba ketakutan dan bersembunyi di balkon. Ibu mertua demi keselamatan cucunya. Kami hanya bisa berbohong dan mengatakan bahwa rumah itu tertiup angin. Cepat usir menantumu. Namun, dia punya rencana di hatinya. Malam itu, dia menelepon teman dekatnya. Sambil memegang AK, dia bergegas ke sarang pengedar narkoba. Dia mengancam sang Taipan untuk melepaskan cucunya. Bagaimanapun, dia sudah tua. Juga tidak takut mati. Tidak apa-apa jika seluruh kelompok mati bersama. Taipan itu terintimidasi oleh ketegasannya. Cepat lepaskan cucunya. Saya tidak menyangka hal itu terjadi ketika saya bersiap untuk mundur. Tangan sahabatnya bergetar. Tekan tombol putar musik di AK. Para pengedar narkoba baru mengetahuinya. Ternyata dia membawa pistol mainan. Mereka segera mengikatnya. Tepat setelah itu, mereka mencoba membunuhnya. Dalam keadaan darurat, polisi mendobrak pintu kaca dan bergegas masuk. Ternyata, menantu laki-laki itu sudah lama menyadari ada yang tidak beres. Segera merencanakan untuk membuat jebakan besar. Menangkap semua pengedar narkoba. Dan meskipun dia adalah ibu mertua seorang petugas polisi, tapi hukumnya tidak lunak. Masuk penjara saja. Setelah itu, wanita tua tersebut dibebaskan dari penjara. Buka toko roti sungguhan. Bisnis masih sangat dinamis. Baru saja di kue. Tidak ada lagi bahan beracun seperti sebelumnya.